Nah, kembali lagi ya di Tikes Murti Podcast. Ya, kita akan lanjut cerita yang kemarin ya mengenai horor-horor tentang pengalaman dari Mas Diva. Oke, langsung aja simak. Mas Diva kan di Pekalongan. Iya. Mungkin ada cerita yang bisa di-share di Pekalongan. Biar teman-teman tuh bisa waspada nih kalau di Pekalongan tuh ada spot-spot yang cukup siup. Kalau saya tahu mungkin di tempat saya sendiri ya. Di gang Gang rumah. gang saya. Jadi itu ada pertama nih. Ada orang yang kerja di Bismatek, tahu Bismatek dong kalau orang Pekalongan. Bismatek pabrik itu. Kalau pulang kan kadang tengah malam, jam 1 jam 2. Kalau lembur. Pernah ada tetangga saya. Dia pulang dari Bismatek, lembur, pulang jam 2 terus lihat nenek-nenek tua jalan di pinggir jalan. Jam 1. Jam 2 jam 3 itu. Enggak, jam 3. Nah, Terus geger loh. Digeger. Terus katanya di daerah saya itu seperti itu dulunya pernah ada subuh-subuh perempuan-perempuan ditikam sama adiknya sendiri. Gara-gara dulunya rebutan warisan harta keluarga. itu, dan itu dikuburkan di situ. Oh, yang ditikam itu yang nenek-neneknya tadi. Oh, yang ngerebutin kan saudara. Iya. Nah, terus kok yang ditikam bukan saudaranya ya malah nenek yo. Oh, mungkin Enggak. biar dapat warisan gitu. Iya, kok. itu kan udah kakak adik. Oh. Terus juga di tempat itu juga ada kayak orang nggak punya anak, mungkin nggak punya anak apa nggak ada anaknya di mana, nggak ada apa-apa, dia tinggal serumah batang diri, pernah meninggal tapi nggak ketahuan, Pak. Meninggal tapi nggak ketahuan. Tiba-tiba meninggal di rumahnya itu. Oh, Nggak tapi ada yang posisi menangis, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Oh, di posisi di rumah sendiri berarti. Iya. Oh. Wah, mantap tuh. Itu tempatnya di situ. Itu di daerah orang yang lihat itu berarti. Iya. Oh, lah itu kan nggak ngonangin itu sampai berapa hari? Tahu nggak? Nggak tahu tuh. Kurang tahu. Itu kan jalan dari gang saya tuh itu masih di depan, agak nggak terlalu jauh. Kalau ada lagi, itu di pertigaan pertama ngelatin pertigaan kedua. Berarti setiap gang tuh ada penunggunya lah ya. Ya mungkin. Mungkin ya. Terus masuk lagi mau ke arah ke rumah saya itu ada musola. Di situ ada sedikit yang lebih mungkin masih hangat ya. Baru kemarin puasa. Oh iya. Katanya puasa setannya di kerangkeng, di penjara. di penjara. Orang awam kan gitu ya bilangnya ya. Iya, jadi ada kayak tetangga saya, orang tuanya itu lagi mau berangkat iktikaf ke masjid. Terus di jalan itu lihat orang nggak ada kepalanya, di badan doang yang jalan. Posisi habis sahur berarti ya. Nggak mau iktikaf iktikaf itu berarti jam 3. Oh ya, jam 3. Anjir. Aku bayangin soalnya. Iya, bayangin. Aduh, Terus katanya ikut ke rumah. Terus ada orang rumahnya bisa lihat, suaminya itu bisa lihat, emang pintar. Terus pulang ke rumah itu ngikutin. Terus diikutin orang tanpa pala berarti. Terus pergi. Ajay. Tapi emang di kampung saya itu emang terkenal kalau ke horor mistis itu terkenal. Terus Anjir. yang di pertigaan itu juga kan sering kan kayak buat nongkrong anak-anak muda lah. Nongkrong anak kampung rumah saya, akamsi anak kampung sini. Oke. Kamu anak kampung sini. Kita nongkrong biasa, udah nggak tahu ngapain lah, mungkin lagi bisa aja lagi apa nongkrong positif lah. Ya biasa lah ya. Ya biasalah. Terus kayak ada yang bikin story. Itu kan kejadian udah lama banget sih, tahun 2017 mungkin saya mau kuliah itu awal-awal kuliah.
bikin story terus sekilas tuh emang ada sedikit kayak pocong di dekat sama rumah sama pohon itu, pohon pisang kan katanya didetik sama pocong. Ya pocong kuntilanak lah Yang sejenis itu. terus selama berapa itu nggak ada yang nongkrong di situ akhirnya. Wah anjir. IG story tapi posisi IG-nya story-nya diupload atau Story WA. story WA. Story WA. Wah, mantap ya. Iya. Saya pun kalau pulang malam nggak pernah lewat itu, mesti lewatnya cari-cari aman. Oh emang di situ daerahnya gelap kok ya? Emang nggak terang gitu loh tempat nongkrongnya itu? Iya, kalau malam nggak tahu ya. Terus ada lagi nih. Jadi gini, ada kayak punya ponakan saya, punya rumah di Simbah itu, di Simbah rumah Simbahku. Dulunya itu bekas buat ngekosan anak stikes kan, Simbahku kan punya kosan di belakang rumahnya. Terus ternyata anak kosannya itu kan laki-laki. Orang Wonosobo kalau nggak orang Banjarnegara lah yang kuliah di stikes. Tapi dia itu ninggalin apa kayak ninggalin bawahnya dia tuh kayak ngikutin apa ninggalin dia di kosan situ. Terus ada saudara saya yang habis punya anak masih kecil, sampai umur berapa tahun dia itu nggak bisa bicara. Oh, apa emang ya anak itu kadang sensitif ya sama hal-hal seperti itu ya? Ternyata anak itu tuh ilatnya itu diikat sama setannya jin itu. Itu asli ya berarti ya? Asli. Dan yang ngambil itu bapak saya sama Pak Kiai siapa itu, dibantu mereka berdua, dimasukin ke kayak gendul itu sih. Tapi saya nggak lihat pas jatuh dulu, tapi kata mereka ada. Berarti kan itu kan anaknya nggak bisa ngomong sampai umur berapa BTW? 2 tahun sampai mau ke 2 tahun itu kan biasanya kalau anak kan bisa kayak ngomong apalah gitu, tapi itu nggak bisa sama sekali. Kayak ada yang aneh, sering nangis terus nangis awak badan panas. Tapi udah coba dibawa ke dokter sebelumnya. Tapi dokternya bilangnya iya nggak apa-apa. Biasa, demam anak kecil kan mungkin daya tubuhnya kan kurang. Tapi orang tua saya, bapak saya melihat yang lain. Langsung diikat ini jadi nggak bisa ngomong. Kalau katanya itu jinnya itu rambutnya panjang sampai kaki. Waduh. Matanya itu merah. Anjir merinding, Cuk. Itu tuh itu bekas itu tuh tinggal di kamar itu, dan dia bukan jin sini. Ya, bawaannya orang sebelum jinnya itu dalam kutip jin yang kayak mungkin bawanya orang itu, entah itu pernah orang yang kos itu tuh pernah entah ilmu apalah nggak tahu, mau malah nempeli si anak tadi. Iya, mungkin bingung dia lepas sama mereka, sama yang punyanya itu, terus dia bingung jinnya mau kemana, mungkin ke anaknya baru aja lah. Mungkin itu sih kayaknya. Anjir. Tapi sembuh ya akhirnya ya. Sembuh alhamdulillah, tapi sampai sekarang dia masih kayak sedikit kalau ngomong nggak lancar. Mungkin karena telat ya posisinya ya. Dan dia tuh kembar. Oh kembar. Kembar yang satunya tuh normal. Oh, soalnya mungkin nggak dibawa ke situ. Soalnya nggak mungkin kalau semisal kembar yang satu normal, yang satu nggak kayak gitu. Iya. Biasanya ya sama ya. Sama ya. Entah ada kelainan kan sama. Kelainannya apa? Ya gini sih. Sedikit kayak. Kalau bilang nggak percaya sama hal seperti itu. Tapi kok banyak cerita, banyak hal yang nyataan di depan terjadi. Iya. Ya sebenarnya percaya nggak percaya sama cerita yang terakhir ini. Iya. Ya mungkin ya kalau yang pocong gendruwo itu kan udah biasa, kalau yang kejadian sampai nggak bisa ngomong itu. Iya, itu nyata, itu bener-bener. Ya mungkin cuma keluarga aja yang tahu sih yang ini itu. Ya tadi Mas Diva cerita ya banyak sangkut paut sama dukun sama orang pinter. Iya. Dukun sama orang pinter ya. Sebenarnya dukun sama orang pinter tuh sama apa beda? Kalau menurut Mas Diva, ustadz itu kan ada ustadz yang bisa
kayak gitulah, kayak Kang Ujang Bustomi. Itu masuknya apa tuh masuknya? Mungkin Ini kalau pendapat orang awam aja ya, pendapat orang awam kalau dilihat orang itu, kalau ustadz itu kan mungkin bisa dibilang dia tuh seorang biasa ahli agama mungkin ya, pengetahuan agamanya baik. Kalau dukun itu kan bisa dibilang ada yang sedikit dukun yang benar-benar kejawen. Dia kan mungkin ya kejawen, dukun kejawen kayak pesugihan atau apa, dia terima praktek buat apa, kayak nerima buat laki-laki yang pingin deketin perempuan aku semar mesem. Ya mitos-mitos itu ya. Kalau orang pintar biasanya, kalau orang sini bisa dibilang wong pinter ki sing ertinan, bisa lihat, bisa nyembuhin. Tapi dia nggak kayak nerima buat yang hal-hal yang mungkin negatif di konteks perdukunan itu. Kalau mungkin yang kan bisa diartikan apa aja sama orang-orang. Kalau orang pintar ustadz sama dukun. Kalau ustadz dia kayak mau ingin menghilangkan setan, jin tuh kan pakai ayat suci Al-Qur'an. Dia pakai baca-bacaan apa ruqyah. Kalau dukun mungkin pakai apalah. Itu apa namanya? Ya, sajen-sajen atau apa itu ya. Kalau orang pintar biasanya kalau di orang desa Munu, orang warga lihat itu dia yang pintar lihat ini. Segitulah. Iya. Sebenarnya berarti Mas Divani percaya adanya dukun ya? Iya mungkin percaya ya. Soalnya mungkin ya karena di daerah Jawa itu kan masalah perdukunan itu kan cukup kental ya. Apalagi kalau nggak salah di daerah Pati itu banyak katanya, tapi kurang tahu sih, belum pernah ke sana. Daerah sana ya. Daerah Pati. Ngetan. Pati, Rembang, Blora, Jawa Timur itu mungkin banyak. Jawa Timur. Banyuwangi. Belum pernah ke sana sih tapi. Kemarin ada festival itu sih kayak dukun santet sih. Kopdar. Festival dukun. Santet kopdar di Banyuwangi. Kau pernah lihat enggak? Pernah denger enggak? Enggak tahu. Coba lihat di Google atau di YouTube, kopdar dukun santet. Berarti saling menunjukkan kesaktian mungkin ya. Jadi ada kayak namanya kayak komunitas dukun santet se-Indonesia. Ada komunitas. Ya, mereka bertemu di sana dan itu dapat perizinan dari pemerintah. Ya. Dalam konteks katanya itu budaya Indonesia jangan pernah dihilangkan. Iya. Asalkan tidak menyelakakan lah, yang penting ya. Tapi ketika kamu lihat komunitas apalah, komunitas skate, komunitas musik, kan mereka kan ya pasti kalau ketemu kan entah itu sharing, entah itu apa, entah itu kayak kalau basket, entah itu sparring. Kalau dukun santet tuh ngapain? Kalau kopdar saling mensantet-santetkan mereka sendiri atau bagaimana? Kurang tahu ya. Oh ya, kalau ada dukun santet nonton ya bisa komen. Bisa tanggapi misteri mungkin. Iya, cerita-cerita aja ya. Aduh. Ya cukup lama ya kita membahas misteri horor ini ya. Lama ini. Kita bahas lagi dikit nih tentang perdukunan ya. Dukun tuh kadang banyak yang ngawur juga, Mas Diva. Dalam aja ngawur gimana? Ngawur tuh banyak yang nipu ya, mungkin ada yang asli. Oh ya, ada yang asli. Ada dukun cabul sama dukun penipuan sebenarnya buat mencari uang aja. Misal nih ada kadang ya jadi pertanyaan orang awam nih, cara bikin kliennya tuh kaya, tapi kenapa dukunnya jual itu, kenapa gak bikin kaya dirinya sendiri? Itu loh yang kadang gak masuk akal. Gak masuk akal gitu loh, ngapain bikin orang kaya dirinya masih ngejual itu kan. Jadi kalau itu juga, kalau menurut saya, kalau dipikir mungkin ada masuknya nih. Contoh seperti ini, ketika orang itu mau ingin pesugihan kaya itu mesti ada yang harus dilakuin atau yang dikorbankan. Oh iya.
Ketika dukun itu ingin kaya itu sekian, otomatis dukun mengorbankan dirinya sendiri atau keluarganya. Makanya dukun itu nggak mau. Kan dukun lebih tahu mungkin. Tahu ilmunya tapi dia nggak berani. Nggak berani lah ya malahan ya. Kalau dukun itu nggak ada tahu efek sampingnya apa, ya dukun masih terlalu kaya. Bahkan mungkin kalau seperti itu orang-orang Indonesia ini yang terkaya di Indonesia ini bukan Hairul Tanjung. Para dukun di Indonesia lebih kaya. Saya dulu pernah gini Mas Murti, saya dulu pernah berpikir gini. Indonesia pernah dijajah. Iya. Terus kalau emang dukun itu dulu tuh pada sakti, silakan santet aja semua penjajah itu ya. Iya, tapi ada sesuatu statement yang menyangkal itu. Kadang harus ada media rambut. Ya beda pilihan rambut. Rambut atau foto. Atau beda orang sini. Iya, kan harus ada medianya itu. Mungkin yang dapat medianya yang susah mungkin. Dulu saya kecil itu pernah berpikir yang sedikit aneh. Kenapa sepak bola Indonesia tidak masuk Piala Dunia? Terus kenapa sepak bola Indonesia selalu kalah? Kan kalau ada dukun kan kenapa nggak dimanfaatin? Iya. Gimana caranya biar gawang nggak pernah kemasukan? Iya. Gimana caranya pemainnya bisa ke sana bisa ke sana semua? Jadi linglung. Itu kadang sering banget ya di apa pertandingan antar sekolah SMA itu ya, katanya antar warga tuh kayak banyak itu istilahnya mungkin tarkam lah. Sebuah tarkam. Kadang bawa dukun juga tuh. Iya. Saya juga pernah ngalamin nih kayak pengalaman lagi kemarin pas dulu saya SMA mau Liga Pelajar Indonesia itu LPI. Iya. Pelatih saya tuh menyuruh semua pemainnya ngasih daun kelor di deker. Untuk kelor di deker supaya mungkin penyangkal, dipegangin atau apa penyangkal sebagai dukun. Karena itu akan melawan tim yang menggunakan dukun katanya. Istilahnya tuh pakai Mbah Caping. Mbah Caping, jadi itu ada setiap tim itu mau main itu melawan apa aja ada Mbah Caping yang mbah yang bukan caping di belakang gawang tim lawan. Oh, ya. Cukup itu ya. Cukup antara itu mungkin bisa dibilang itu bakul yang mau nonton pertandingan tapi dikira dukun atau itu beneran dukun. Iya. Tapi kan ada juga cara nangkalnya. Katanya diuyuhin di apa itu deh? Iya, gawangnya itu. Gawangnya. Biar menghilangkan. Pernah nggak kejadian itu? Pernah. Ada juga ya, habis diuyuhin gol. Iya. Ada. Soalnya mambunya pesing, kipernya males. Aduh. Ngeke emang sekarang di desa ya sepak bola aja tuh harus pakai dukun coy. Dukun, makanya kalau dibilang saya apa nggak percaya, ya gimana? Iya banyak dari aspek kehidupan aja melibatkan dukun. Iya. Hal kecil kayak pertandingan sepak bola antar kampung pakai dukun juga. Aduh. Mau lurah juga pakai dukun. Apa? Mau majuin lurah pakai dukun. Orang pinter. Iya kan? Iya katanya sih gitu, setahu ada misalnya mau nyalon apa. Iya. Kayak aja dukunnya itu di balik belakang saring tarung tuh berarti. Iya. Jadi yang calon wakil rakyat di depan memberikan kata-kata, di belakang dukunnya. Aduh. Padahal dukun tuh kalah sama uang 50.000. Kekuatan dukun tuh kalah sama uang 50.000. Kok bisa? Iya, dukun itu mungkin ingin memberi biar menang atau bikin celaka lawannya. Tapi kan lawannya kan ngasih uang 50.000. Oh, serangan fajar. Iya. Duh, canda dukun. Canda. Ya, udah cukup lama ya. Cukuplah untuk pembahasan
tentang dukun ya. Kalau lebih baik ya jangan pakai hal-hal seperti itu lah. Mungkin ada pesan nih terakhir aja nih buat viewer kita. Mungkin buat para viewers dari tim misteri itu, kalau saya ingin menyampaikan, jangan percaya sama dukun. Nanti kamu bisa hilang rasa kemanusiaan seperti yang terjadi di Temanggung itu ya. Kabeh-kabeh ki Gusti Allah. Sing gawe urip. Iya, dukun sing gawe urip Gusti Allah. Nah, kenapa malah njaluk ning dukun? Dukun. Makanya sholat istighfar. Oke, ya itu saran yang sangat bermanfaat. Kita akhir aja segmen kali ini ya. Jangan lupa like, share, komen, dan pastinya subscribe. Kalian juga bisa request nih info-info apa aja yang bisa kita bahas bareng-bareng. Barangkali teman-teman punya cerita horor atau pengalaman menggunakan dukun ya. Kita bisa sharing-sharing aja santai, kita ngobrol. Dan pastikan kalian ya jangan pakai dukun buat pertandingan sepak bola. Oke, see you.